bersama dengan saya, Tamu Dario Cameron. Saat ini kita akan ada dalam acara Warga Hayu Punya Cerita. Kita bersyukur pada saat hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang spesial, narasumber yang luar biasa untuk kita boleh sharing pengalaman sepanjang waktu-waktu ini. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mengenal lebih dalam apa saja yang dikerjakannya, tantangan dan segala macam. Mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nah, silakan beliau perkenalan diri, nama dan umurnya. Nama saya Sauki, umur 40 tahun. Nama saya Agus, umur 45 tahun. Nama saya Wardoyo, umur 50. Wah, 50, 40, 45, 50. Kelipatan 5 semua. Berarti masih 58. Ya baik, hari ini kita kedatangan luar biasa, ada Pak Risauki. Panggilnya Risauki atau lebih enaknya panggil apa ini? Pak Liam atau Risauki? Pak Li. Hah? Li aja, oh Pak Li, oke Pak Li, Risauki, Pak Agus, dan juga Pak Wardoyo. Hari ini kita bersyukur kita boleh kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui siapa mereka, tetapi kita akan mengenal lebih dalam. Apa sih yang menjadi kesibukan mereka, pekerjaan mereka, tantangan-tantangan, apa sih yang menjadi pergumulan mereka. Sesuatu ini bisa menjadi cerita bagi kita untuk kita bisa mengerti, untuk mengenal lebih dalam lagi. Nah, kesibukan saat ini sekarang apa nih? Bapak-bapak, baik Pak Li, Pak Agus, dan juga Pak Wardoyo. Panggil Pak Yo, Pak Wardoyo? Pak Yo, Pak Agus, dan Pak Li. Kesibukannya apa nih? Silakan siapa yang menjawab boleh. Kalau Pak Li, kesibukannya apa hari ini? Saat ini? Kesibukannya apa sih saat ini? Pak Li bisa cerita? Sedang apa? Lagi sibuk apa? Seperti biasa, tetapi ya, kerja sebagai driver Grab. Driver Grab. Oh, driver Grab. Oh, oke. Kalau Pak Agus? Kalau saya sendiri ya sehari-harinya saya sebagai ojol dari Grab. Sama Grab juga. Kalau Afyo? Saya masih juga online dua, jadi Grab sama Gojek. Wow. Dua ya Pak? Iya benar. Jadi sama-sama, dia sama-sama motor semua atau ada yang mobil? Motor. Motor ya, motor. Oke. Jadi kesibukannya selama ini menjadi bisa dikatakan ojek online seperti itu ya. Jadi sebagai supir Grab, Gojek juga Pak ya. Nah, saya mau tanya nih, saya menarik karena kan banyak di luar, maksudnya banyak dulu kan ini baru ini sesuatu hal kalau mungkin bisa disangka gitu ya. Saya dulu pernah punya teman dulu waktu di sana di Bandung. Yang menjadi pekerjaan ini kan dulu pekerjaan sampingan awalnya gitu ya. Ya kan pekerjaan sampingan rata-rata yang saya temui dia seorang guru, dia seorang pekerja. Ketika Sabtu Minggu libur dia baru narik Grab atau Gojek gitu kan. Nah akhirnya tapi sekarang ini menjadi sebuah mata pencaharian yang utama gitu kan. Hampir semua orang menjadi mata pencaharian yang utama. Nah yang ingin saya tahu, yang ingin saya tanya, gimana sih cara daftarnya? Kan mungkin di sana pengen tahu, susah nggak sih, gampang nggak sih gitu untuk daftarnya, apa aja sih syarat-syaratnya ketika daftar jadi baik itu Grab maupun Gojek. Mungkin bisa cerita siapa Pak Agus, mungkin gimana Pak? Pak Agus jadi driver Grab berapa lama Pak? Saya dari 2017. 2017. Kalau dulu kan daftarannya dari Ubud pindah ke Grab. Oke, itu gimana Pak? Susah nggak? Syaratnya apa aja, tantangannya gimana? Kalau untuk saat dari kepindahan itu nggak susah, karena kalau dengan nggak susah itu syarat dari pendaftaran awal. Kita ada dokumen dulu, macam kadang kalau pas pendaftaran dibuka itu baru nanti ada panggilan untuk wawancaranya di buku. Itu pasti diterima nggak Pak? Ya saya pernah nyoba pas yang langsung itu sebelum berobat kan nyoba itu, dan ya kan terkait sini juga kita pernah kerja. Wow. Jadi sebenarnya nggak mudah juga ya Pak ya?
menjadi istilahnya jadi ojek online itu usaha Grab? Karena mungkin pernah ditolak juga gitu ya Pak. Iya. Kalau Pak Yo, Gojek ya Pak, kalau Gojek gimana? Jadi saya itu awalnya driver Gojek, kemudian pendaftarannya itu mudah karena waktu itu posisi masih di Solo, dan di Solo itu baru buka tahap awal. Saya itu kuota mungkin driver baru sekitar 700, kalau sekarang mungkin 2000-an. Jadi saya masuk kelompok C, jadi kuota 700. Jadi pendaftaran gampang, ibaratnya daftar atau lamaran ya udah langsung diterima waktu itu kan. Kemudian saya pindah Jakarta, mutasi ke Jakarta. Sempat Gojek itu agak sepi. Berapa lama nih Pak? Berapa lama? Jadi 2016. 2016. Jadi udah 5 tahunan ya. Kemudian Gojek agak sepi, daftar Uber. Uber angsuran jaket lunas langsung bangkrut. Kemudian di Grab ada pendaftaran yang sistem tukar atribut, jadi hanya tukar helm sama jaket, langsung dapat deposit 50.000. Ya pengalaman saya untuk pendaftaran mudah semua. Kalau Pak Li, ya, gimana kalau pas daftar itu? Pak Li berarti dari tahun berapa? Dari 2019. Berarti 2019, berarti baru setahun ya. Setahun. Oke. Daftarnya gimana? Itu paling mudah lah ya, istilahnya masuk di ojek online. Lebih mudah nggak? Masuk mudah sih. Mudah ya. Lolos. Langsung lolos. Jadi syaratnya apa sih Pak? Syarat-syaratnya menariknya untuk maksudnya KTP kah atau mungkin ada apa gitu? Itu KTP, SIM, STNK, sama KK. Sekarang nomor pribadi berarti ya? Enggak, boleh atas nama yang lain boleh. Oh, Sama SKCK 5 itu. keterangan kelapa baik gitu ya? Iya. Oh, jadi syarat-syaratnya memang sebenarnya syarat-syaratnya. Ini kan sebenarnya melamar ya, bener nggak Pak? Kan kita ibarat sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya kan? Kayak melamar, kayak misalnya pekerjaan di kantor, kita melamar di kantor dengan posisi misalnya posisi sekretaris, posisi apa. Ini kan sama, berarti kalau saya boleh apa namanya simpulkan, sepertinya ini melamar juga, bener kan? Melamar juga berarti yang melamar untuk menjadi posisi seperti driver ojek online. Ya. Nah, menarik karena memang ini sesuatu hal, jadi untuk menjadi pemimpin di rumah, untuk menjadi ojek online itu nggak gampang juga, walaupun memang dari ada muda, tetapi ini sama kayak pekerjaan kita melamar. Jadi ada waktunya kayak Pak Agus tadi tolak mungkin gitu ya, tapi akhirnya diterima kembali. Nah, yang menarik ingin saya tahu nih dari bapak semua, pernah nggak punya pengalaman menarik? Pak Beli kan setahun lebih, Pak Agus dari 2017, berarti 3 tahun lebih gitu ya, Pak Ayo dari tahun 2016 ya. Ada nggak sih pengalaman menarik yang nggak bisa dilupakan? Pak Agus dulu, ada nggak? Kalau saya pernah. Nah, Pertama menarik karena saya belum pengalaman berbeda. Pas dapat orderan penumpang, saya belum ini, tapi saya mulai itu saya langsung berangkat ke tempat tujuan. Oke. Sedangkan penumpang itu belum saya bawa. Pas sudah nyampe tujuan, orangnya nanya, Pak, kok saya kok belum dibawa? Kok udah nyampe Pak? Oh jadi, saya bawa balik lagi. Ya akhirnya saya ngomong ke orangnya, maaf saya baru pertama kali jadi ini. Maaf, lalu saya jemput lagi orangnya. Kalau dulu itu dari pasar rumah Margahayu ke Ngasinan. Oh, itu dekat ya Pak ya? Jadi saya Balik lagi, jemput lagi. Saya minta maaf karena ya emang baru pertama begitu. Itu paling menarik ya yang bisa dipakai. Mungkin ada lagi nggak? Sama, saya pernah bawa penumpang yang lumayan jauh dari Keranji. Ranji. Karena lumayan diem, dia lalu juga nggak terasa. Saya pernah dia tujuan di BTC kan, kita ke arah Margahayu juga. Iya. Karena di Margahayu. Saya lupa kalau bawa penumpang, saya langsung masuk ke pagar Gereja Baptis Margahayu. Pas sudah masuk, orangnya nanya, Pak saya mau dibawa kemana?
Oke, menarik. Kami minta maaf lagi. Nambah. Lucu juga, menarik ya pengalamannya. Nggak masalah. Oke, Pak, ini pernah nggak punya pengalaman menarik? Ya mungkin baru setahun setengah akhirnya kita pengalaman menarik kan? Ada nggak? Dengan penumpang pastinya gitu ya. Ada nggak? Bingung, coba dipikir-pikir. Sambil mikir ya. Pak Yo mungkin punya pengalaman menarik nggak, Pak? Ada, hampir sama dengan Pak Agus tadi. Jadi kalau dia kan bawa orang, saya itu barang. Oke. Jadi itu belum saya pick up. Kebetulan kapal blast, jadi jaraknya jemputnya barang juga jauh juga kan. Jadi udah hujan-hujan. Ternyata kita jadi 2 kali kerja gitu kan ke sana. Ternyata salah, harus balik lagi. Itu juga pernah ada. Pengalaman menarik yang paling menyenangkan itu kalau dikasih tip gitu ya. Itu paling tip itu ya. Sering nggak dikasih tip? Sering sekali. Sering ya. Kemarin itu saya dapat order itu 5 sehari itu 5, saya total ada 32 kalau nggak salah ngitung tipnya. Tapi pernah kadang-kadang juga ada yang ngasih udah bayar gope masih ngasih tip 50. Sering jadi ya kadang-kadang, tapi sekarang ya agak susah. Dulu sering, sekarang situasinya begini agak susah. Gitu. Jadi ada cerita yang lain yang banyak banget ini. Oke. Pak Lee, dia pengalaman menarik nggak, Pak? Gimana? Ada? Pernah dapat orderan fiktif gitu. Orderan fiktif. Ini emang ini yang paling sering ya, maksudnya ini jadi tantangan masalah buat konten ya. Terus gimana pengalaman itu, Pak? Dapat orderan fiktif itu? Coba boleh cerita, Pak. Ini lebih dekat, Pak, biar bisa dengar suaranya. Oke. Saya sampai di tempat tujuan gitu kan. Saya telepon Dekat tadi pakai gini. customernya gitu kan. Tapi nggak ada jawaban. Saya diteleponin katanya dari Grab gitu. Dan dapat orderan fiktif. Kalau mau dibantu diurus gitu, dia minta kode PIN gitu. Itu food bagi makanan ya. Besar atau gimana? Iya, bisa lumayan. Tapi akhirnya dikembalikan lagi sama. Enggak, saya nggak kasih ngopinya. Soalnya itu penipuan. Oke. Kalau kita kasih nanti akun kita langsung pindah ke tangan dia gitu. Ini saya baru dengar ini. Jadi memang kita nggak semudah itu percaya orang berarti ya. Karena memang berat ya, maksudnya untuk seperti ini karena order fiktif udah kita keluar duit buat beli makanan ya kan. Tapi akhirnya itu yang minta pin siapa? Penipu itu. Jadi dia minta pinnya Pak Ali, pin itunya pas waktu masuk ke mana ke aplikasi itu ya. Jadi Pak Ali nggak kasih. Tapi itu order itu akhirnya uangnya Pak Ali gimana? Bisa diurus. Di reverse ya, di reverse ke yang kantor ya. Ada lagi Pak pengalaman ada? Saya ada Pak. Nah gimana? Kaitannya dengan apa? Tip-tip ya. Jadi saya itu dapat order burger Cumutia pom bensin itu ya. Itu seharga 174.000. Kita udah komunikasi, udah kita beliin kan. Selesai kita beliin, udah nggak bisa dihubungi. Ya barangkali kan mungkin sedang apa kita gitu kan. Jadi kita tujuan ngantarnya ke apartemen Kemang View. Udah selesai, kita belanja 174.000. Kita ke sana kan, ke apartemen kan. Udah parkir, kita telepon. Sudah WA nggak bisa, telepon nggak bisa, apapun sudah nggak bisa kan. Sudah nggak bisa hubungi lagi kan. Akhirnya kita ngebel sama call center kan. Call center ada jawabannya bahwa customer ini selama ini tidak ada masalah, kondisinya baik kan gitu kan. Tapi saat itu tidak bisa dihubungi. Kita suruh alternatifnya satu dibawa pulang, dimakan
bersama dengan keluarga, atau kita sama seperti tadi ditukarin sama Gojek. Tapi kalau di Gojek kan lebih lama, lebih susah. Kalau di Grab gampang dimakan sendiri, tukar bisa. Kalau ditukar itu kalau kita serahin ke panti asuhan, nanti ada buktinya, foto, notanya juga nggak hilang itu. Jadi prosesnya lebih susah kan. Kita biasanya kalau dengan keluarga ya kita udah makan, kalau enggak sistem seperti itu kan. Kemudian saya kontak sama keluarga, sama anak-anak keluarga, ini gimana enaknya. Akhirnya sudah positif, udah kita bawa pulang, kita makan bareng kan gitu kan. Tapi itu ada satu hal yang benar-benar menarik dan sulit dilupakan. Gimana? Kita nggak tahu ada respon mendadak gitu ya. Jadi waktu di apartemen itu ada sekelompok ibu-ibu yang dari dalam apartemen itu, kalau nggak ada antara 5 sampai 6 orang kan keluar dari apartemen. Kemudian saya waktu itu duduk itu kan, duduk di situ ya mungkin menunjukkan wajah yang sedih juga, belum dapat duit sudah kehilangan 174 ribu kan. Pagi-pagi itu Pak ya? Iya masih pagi sebelum jam 12 kan. Ibu-ibu langsung saya bilang, spontan langsung bilang, Bu, ya Pak, ada apa Pak? Bu, mohon maaf, barangkali bisa dibantu. Saya bilang, iya ada apa? Ini suruh beliin di burger 174 ribu, ini udah dihubungi, sudah nggak bisa. Saya udah nunggu sini seperempat jam, hampir setengah jam, dihubungi udah nggak bisa gitu kan. Ini saya juga nggak pernah makan gini Bu, saya bilang itu karena burger juga nggak suka juga ya kan. Jadi, oh terus ibu-ibu itu ada kelompok ini gimana udah kita beli aja. Ada orang ngerjain juga. Akhirnya dibeli sama ibu-ibu itu kan. Jadi 174, kita dibayar 75. Aduh, tadi udah mau beli, nggak jadi, lanjut kerja. Luar biasa itu. Pengalaman tuh pindah gitu ya, ketika mungkin dibalik hal-hal yang sulit ternyata Tuhan buka jalan gitu untuk bisa jadi berkat bagi orang lain gitu kan, orang lain juga bisa menikmati. Walaupun mungkin kayaknya kok kenapa bisa dapat hal-hal yang ini? Pak Agus pernah dapat order fiktif nggak Pak? Kalau saya sebenarnya bisa dibilang bukan fiktif, karena orang itu ada. Waktu saya dapat orderan dari Bensu Pengasinan, saya ngantar ke Jalan Pahlawan. Jalan Pak? Pahlawan itu di arah Rom 3. Oh. Pas saya udah sampai katanya ini alamatnya udah benar, udah nyampe. Yang pesan kan perempuan, Mbak ini saya udah sampai ini di mananya Mbak? Pak, kok jauh banget Pak? Ini saya di Jalan Pahlawan di daerah Jakarta sana, Jakarta Timur. Loh, Mbak, ini Mbak titiknya alamatnya Jalan Pahlawan di Keren 3. Loh, Bapak mengatur ke sini. Wah, Mbak ini bedanya terlalu jauh, Mbak cuma beli satu porsi cuma 23, sedangkan ongkos ke sini cuma 10.000. Kalau saya ngantar ke sono, ongkosnya gimana Mbak? Mbak lebih banyak, saya juga lebih banyak. Ini gimana Mbak? Ya udah akhirnya selesai karena ini mau minta rembes, tapi dari Grab juga nggak keluar juga sih. Akhirnya? Ya udah makan sendiri, tapi nggak keluar, nggak kalau Bapak beli kan dia dapat nggak pergantian dan bisa. Pas saya itu kebetulan bilangnya syaratnya dari kurang. Oh, syaratnya kurang. Ya kalau rembes kan sepertinya harus ada foto bonnya. Iya, setiap makanan sama makanannya itu sendiri kan harus foto. Tapi orangnya bener ada gitu. Tapi memang salah ketiknya doang berarti. Mungkin kalau bilangnya sih dia ini kurang mungkin, dan mungkin kalau pas waktu itu kan pas ngetik Jalan Pahlawan kan ada macam-macam, mungkin dia salah klik bisa. Ya udah minta maaf terus ya. Nah itu tantangan ya, maksudnya tantangan. Mau tahu tipe-tipe penumpang tuh apa sih Pak? Maksudnya tipe-tipe penumpang ketika naik ojol gitu kan, mungkin ada yang tadi ngasih tips gitu kan, ada yang
mungkin cerewet tapi nggak ngasih tips gitu kan. Pengen tahu sih penumpang tiba-tiba penumpang itu kayak apa aja sih kira-kira yang Bapak tahu gitu tiba-tiba penumpang ojek online gitu yang ada pengalaman-pengalaman tiba-tiba penumpang gitu. Ini kan kita ngomong waktu pas sebelum pandemi berarti ya. Sebelum pandemi kan masih bisa bawa penumpang gitu kan. Punya nggak sih tiba-tiba penumpang yang aneh-aneh? Ada nggak penumpang yang aneh-aneh? Kalau penumpang yang kita kadang-kadang harus hati-hati itu begitu order masuk sudah chatting, Pak, cepetan ya Pak, saya buru-buru ini udah telat. Saya bayangin ini pesan online buru-buru, Pak saya sudah telat. Saya bayangin kok ordernya nggak dari tadi gitu ya. Ada juga sudah, Pak cepet-cepet Pak, ini saya buru-buru. Kita sampai di rumahnya itu masih nunggu ya, yang macam-macam. Kalau Pak Paulus punya tipe kalau saya tadi juga pernah penumpang itu udah saya ini cuma nanya ini alamat nomor rumahnya berapa tuh dari depan ini cuma mastiin itu alamatnya benar apa enggak tuh pas ini udah tahu nggak sih itu udah malah chatnya tahu nggak sih ini pas kalau saya udah di depannya dia langsung dibatalin kalau saya udah di depan rumahnya habis itu dia langsung mau yang lain saya udah bilang saya udah sampai saya cuma nanya alamatnya benar enggak tapi saya juga support untuk yang karena didaftarin juga karena biasanya orang yang terlalu di bagian penilaiannya juga ada ngasih nilai bintangnya itu juga ada nggak kesukanya dia kesukanya gitu ya. Kalau kalian ada tipe penumpang yang aneh kalian Pak Ali ini Pak Ali cuma food aja atau juga pernah bawa penumpang? Pernah bawa penumpang? Oke. Gimana? Ada tipe-tipe penumpang yang aneh nggak? Atau tipe penumpang yang nggak ngasih tips tapi itu misalnya gitu kan udah ngasihnya tadi misalnya kita pernah berbeda misalnya ada yang udah kita yang buru-buru udah sampai ngasih uangnya pas misalnya gitu kan atau pernah minta kembalian mungkin gitu ada kan? Ada ya. Gimana ceritanya ceritanya pernah punya pengalaman yang gimana dengan penumpang itu? Ada yang banyak ya ngobrolnya akrab banget gitu. Ngobrolnya akrab, oke. Terus sampai di tujuan ya kasih itunya gede. Ada pernah minta kembalian? Minta kembalian. Ada pernah nggak? Oh pernah tahu sih kali. Pernah saya nganter sampai tujuan. Kemudian waktu itu saya nggak bawa uang kecil, padahal pengembalian kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 waktu itu kan, sehingga saya harus meninggalkan penumpang itu cari warung untuk nukerin duit dulu, padahal kalau nggak 1.000 2.000 ya, tapi itu sebagai tanggung jawab driver memang hadiah, jadi harus kita berikan bahwa kita harus ke warung nyari tuker duit dulu gitu. Pak punya pengalaman itu Pak, minta kembalian. Kalau saya mengaku kan kalau dari driver kan juga kalau di kan bisa ngisi saldo dari ini dia ngajak ngobrol terus ini sama Pak ini saya ngisi saldo ya Pak sama tidak tujuan ya saldo saya kurang isi begitu nyampe Pak ini Pak uangnya langsung dikasih nggak taunya ngisi 50 cuma ngasih 10-an juga jadi dia cuma bayar 20 kita udah nganterin ini lalu malah masih dibohongin lagi juga oke cuma harus di 30 baik ini. Nah ini kan kita cerita itu dulu waktu pas sebelum pandemi. Nah jadi kita masuk dalam bagaimana ketika waktu masa pandemi ya dimana kan PSBB begitu kan dimulai ketika ojek online dilarang untuk membawa penumpang gitu kan. Jadi sekarang itu sudah boleh ya. Sekarang sudah benar. Tantangannya apa paling berat, paling besar pada saat itu? Kira-kira 6 bulan ini atau 3 bulan atau 4 bulan ini ketika
masa pandemi nggak boleh bawa penumpang, tantangan paling berat apa sih? Pak Yo mungkin ada nggak tantangannya? Apakah akhirnya pendapatan turun, terus bagaimana gitu dan cara mengatasinya? Jadi waktu ada pandemi itu saya sempat libur tidak narik itu hanya 2 hari waktu awal pandemi kan itu. Setelah berikutnya saya berjalan terus ya, kecuali memang hari Sabtu Minggu kadang-kadang libur, tapi maksudnya ya kalau kita nggak berjalan kan nggak ada pemasukan kan. Iya. Tapi dengan adanya pandemi waktu awal itu sebelum Lebaran perjalanan masih dalam pendapatan masih aman ya. Tapi setelah Lebaran mungkin juga ada sekolah, habis Lebaran uang sudah pada habis, order itu benar-benar terasa sekali ya. Jadi pernah sehari itu sama sekali nggak mendapatkan. Jadi kita kerja nombok kan. Kalau sekarang rata-rata, kalau dulu cari uang 200, 250 sampai 300 sehari itu kadang-kadang masih bisa dapat. Sekarang kalau ngasih keluarga itu mungkin rata-rata 50.000, kadang-kadang nggak dapat. Karena kita kalau berjalan bensin 15.000 rata-rata, untuk makan 15.000, untuk minum mungkin yang keras 10.000 udah 40. Karena kita sehari dapat 35, berarti harus nombok 5.000. Nah sekarang solusinya kita harus menghemat lagi. Jadi saya setiap hari sekarang bawa bekal, bawa makan dari rumah, bawa minum dari rumah, dan itu mesti kita juga harus minum. Kalau kita bawa aqua 1 juga nggak cukup, tetap harus beli nambah. Adalah itu bensin, makan, dan kita juga sekarang nggak berani jalan keluar jauh tanpa penumpang. Nah, biasanya kalau sebutannya melipir itu nggak berani karena bensinnya nanti habis, kita nggak dapat order. Itu salah satu solusinya seperti itu. Habis punya tantangan nggak sama pandemi ini? Kalau dulu ya seperti Pak Yo bilang, sebelum Lebaran itu kita pendapatan masih bisa dibilang masih lumayan lah, masih walaupun nggak sebanyak sebelumnya tapi masih lumayan. Tapi setelah habis Lebaran itu memang ya kadang-kadang seperti Pak bilang, kadang-kadang seharian itu kita udah keluar itu nggak order juga nggak ada yang masuk kadang kita pernah itu sampai 2 hari nggak dapat sama sekali. 2 hari nggak dapat sama sekali. Ya pas berikutnya saya baru nelpon ke customer itu nanya loh, kenapa saya kok nggak dapat orderan? Pas harus nanya itu baru saya dapat orderan. Tapi buat menghubungi ke customer gue itu kan butuh pulsa. Bukan masalah, kalau dari perusahaan itu udah dapat paketan dari susah ya Pak? Itu masuk ke customer kok yang sulit sekali. Sampai puluhan dan kalinya pun baru bisa masuk. Karena saingan sama penumpang driver-driver yang lain yang telepon gitu ya. Sebenarnya bukan dengan saya, tapi juga karena yang jawabnya kan otomatis jadi dialihkan jadi nggak sulit masuk. Atasi itu Pak, ketika ini Pak Wadoyo dengan nggak cukup, akhirnya Pak bawa bekal gitu Pak. Bagus ngatasi tantangan-tantangan itu. Kalau dari dulu dari awal ini sih sebenarnya memang bawa bekal. lebih Senang. sering bawa bekal sendiri. Oh. Dari dulu nggak, sebelum masalah ini juga sudah biasa bawa bekal. Cuma ya kalau ini kan memang kita juga untuk jalannya kan ini, kalau misalnya tempat Pak Yo misalnya kayak tempat yang ramai sama daerah saya kan juga nggak terlalu ramai lah kebetulan seperti ini. Jadi kan saya mau nggak mau kan tetap namanya bikin kan harus, karena bukan tempat yang bisa dibilang ramai orderan. Apalagi sekarang pun juga untuk orderan orang penumpang itu masih banyak yang mungkin nggak, kalau di daerah itu orang sekarang banyak yang lebih diantar keluarganya daripada yang orderan ini. Jadi yang paling ini juga paling kita nyarinya kebanyakan ya kalau nggak barang food ya sekarang. Kalau untuk penumpang sekarang juga masih sangat jarang sekali. Masih minim ya Pak ya. Kalau misalnya dulu kita nyari penumpang orang, kita misalnya sebelum pandemi itu bisa orang bisa di atas 5, paling sehari satu itu belum tentu dapat kalau dari penumpang itu ya. Dari penumpang. Jadi sekarang lebih kalau ke food dari food sama barang. Untuk mengatasi supaya yang penumpangnya nggak
maksudnya emang karena kurang penumpang akhirnya untuk bisa dapat income memasukkan yang mau harus ke full ke barang fokusnya. Nah, kalau Pak Ali gimana? Ya tantangan nggak selama pandemi kemarin? Nah, sama seperti Pak Agus juga gitu. Gimana? Kalau balapan itu ada banyak sepi banget. Barang? Food. Oh sepi ya? Soalnya nggak ada penumpang gitu ya. Jadi sehari cuma 1-2, bahkan 2 hari juga nggak dapat sama sekali. 2 hari juga pernah ada sama sekali. Jadi Terus kalian dari pagi itu nongkrong di restoran gitu. Nanti sore jam 4 gitu baru dapat gitu. Dari pagi sampai sore baru dapat sekali gitu. Terus gimana? Apa namanya kan pasti ini kan berkaitan sama pendapatan penghasilan. Pertanyaan saya, punya nggak sesuatu hal di luar ini, misalnya ada usaha atau pekerjaan yang lain untuk bisa mencukupi gitu? Ada nggak? Apakah cuma memang Pak Li, Pak Agus, atau Pak Yo memang itu aja apa namanya sebagai tempat lain? Ada nggak usaha-usaha yang lain? Karena kan bagaimana sekarang kita kan memang harus mau nggak mau kan, ya melihat kondisi seperti ini online yang kurang, tapi kita harus coba cari-cari yang lain, mungkin usaha, mungkin apa gitu. Ada nggak? Mungkin atau dari istri atau apa gitu, jadi cara mengatasi itu bisa jadi sharing bagi saudara-saudara yang di rumah gitu kan, untuk mengatasi ini pengalaman gitu ya kan? Apa juga mungkin? Jadi gini, kalau untuk kaitan pekerjaan online ini untuk saat ini memang berat sekali ya, jadi nggak bisa diharapkan lah saat ini. Kita nggak tahu perkembangan besok, karena perkembangan ke depan saya sudah persaingan semakin ketat juga. Di usia saya yang sudah 50 untuk cari kerja yang lain, saya pikir agak susah juga. Saya pikir juga sekarang justru banyak perusahaan yang PHK juga. Sempat saya menghubungi tempat saya bekerja, mungkin kira-kira 2 tahun yang lalu. Kita menghubungi di sana, barangkali ada yang bisa saya kerjakan. Sampai sekarang juga belum ada jawaban, karena memang juga situasi dia juga, kondisi usahanya juga sepi kan. Jadi saya pikir untuk mengatasi sementara memang waktu kita kerja di online dulu ya sempat nabung dikit demi dikit itu kan, sampai sekarang ya masih ada keluar sedikit-sedikit. Kalau berlarut-larut seperti juga habis juga kan. Kemudian istri juga kadang-kadang tidak rutin, kadang-kadang bikin kue, bikin makanan yang mungkin nambah sedikit-sedikit itu. Bagus, gimana? Kalau saat ini kan juga kita nyoba buat mencari usaha, semua untuk buat usaha itu juga tantangannya juga banyak. Ada kendala masalah, udah mau usaha ini batal lagi. Lalu kalau sekarang kita baru mau nyoba ngembangin lobster, jadi baru mulai. Lobster kan? Iya. Buat bakso lobster Pak, lagi viral ya, gimana sih gitu ya? Itu baru main, nggak ada yang mulai pada nonton. Jadi mulai memikirkan gitu ya, untuk karena memang bagaimanapun juga kalau kita mengatakan ini kan susah sekarang ya. Kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Orang juga mungkin karena berpikir-pikir untuk bertemu orang lain gitu kan. Kalau Pak Li gimana? Apakah punya sesuatu hal yang lain, entah itu kerja sampingan atau usaha yang lain untuk bisa? Kalau saya kerjaan sih, malah istri saya kerja sebagai guru TK. Istri yang tadi, ya. Begitu bagus sekali. Jadi dua-duanya pekerja lah istilahnya seperti itu ya. Lalu bagi waktunya gimana dengan anak yang di rumah? Kalau istri kerja pagi, saya tunggu di rumah Sampai pulang. sampai pulang. Kalau nanti Pak Li mulai kali-kali. Ini nanti gantian istri yang pegang, karena masih kecil ya. Iya. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih. Saya ingin tanya, apa sih yang menjadi harapan Pak Li, Pak Agus, Pak Yo, gitu kan? Secara pribadi maupun sebagai seorang driver ojek online misalnya. Apa sih harapannya saat ini di tengah-tengah situasi seperti ini yang menjadi harapan terbesar dari Pak Li, Pak Agus, Pak Yo? Siapa dulu mau menjawab? Pak Yo mungkin mau menjawab? Harapan kita yang paling utama pandemi ini segera berakhir, karena tidak hanya
objek atau ojek online saja yang kena imbasnya, tetapi menyeluruh semuanya kena imbasnya, nggak ada yang tidak, di bidang apapun semuanya terkena. Jadi harapan saya pandemi sudah berakhir. Kalau saya di ojek online sekarang ya di Gojek ataupun Grab, ya kita harapannya di situasi seperti ini supaya ada inovasi, karena muncul aplikasi-aplikasi yang lain, muncul pesaing-pesaing yang lain. Saya kira harapannya itu. Jadi Pak Agus. Selanjutnya saya utamakan ojol. Jadi kalau sekarang ya keadaan yang wabah ini bisa segera berakhir juga, ya karena memang bukan karena buat terus itu juga pengaruh juga dari yang lain, misalnya dari yang lain, karena wabah ini juga pasti mereka pada berpikir untuk pengeluaran mereka dari buat pergi kemana itu sangat mengaruhi dari ojol. Kita tugas kita untuk mengantar. Jadi kalau misalnya orang nggak ada yang diantar, kan kita juga nggak ada masalah. Jadi kita harapkan juga terakhir kalau dari kan aku dari pihak Grab ataupun dari perusahaan itu kan kita juga sulit, karena kan perusahaan itu pasti juga kan dia kan juga mengandalkan dari itu. Kalau dia juga pasti juga nyari keuntungan, jadi dia juga nggak bisa selamanya itu memberi berlebihan pada kita. Jadi kalau kita maksain pun dulu kayak ini, kita nggak bisa bandingin masa dulu sama masa sekarang. Yang harus kita hadapi itu adalah masa sekarang. Yang kalau kita emang bisa membuat usaha yang lain, ya kenapa enggak? Itu jauh lebih baik daripada cuma mengandalkan satu hal saja. Pak Li, silakan harapannya bisa bersama. Harapan saya ya, pandemi ini segera berlalu dan bisa normal lagi seperti sedia kala itu. Dan itu aja. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu yang di rumah, kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini gitu ya. Kita tahu bahwa memang berat, bahwa kondisi seperti ini memang berat, bukan hanya Bapak ini saja. Kita semua mungkin punya hal yang sama, punya pergumulan yang sama, punya istilahnya tantangan yang sama dengan kondisi seperti ini. Tapi kita percaya, kita memiliki harapan bahwa situasinya akan berakhir. Itu harapan kita semua, harapan Bapak ini juga situasi ini segera berakhir, dan kita juga yakini bahwa memang di saat semua ini, walaupun tadi ada cerita-cerita yang menarik gitu ya, walaupun ada dalam kesulitan, tetapi Tuhan menolong gitu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa baik Pak Yo, Pak Agus maupun Pak Li tidak pernah ditinggalkan Tuhan, betul ya. Bahwa walaupun dalam kondisi sulit seperti ini gitu kan, pasti pernah merasa sepi, pernah merasa gelisah, khawatir. Tapi apakah pernah tidak makan misalnya gitu? Apakah pernah juga mengalami, mungkin ini yang terakhir sebelum kita mengakhiri apakah bagaimana penyertaan Tuhan gitu ya? Penyertaan Tuhan bagi bapak-bapak semua ini selama masa pandemi ini gitu kan? Apa yang bapak-bapak rasakan selama 3 bulan ini atau 4 bulan ini, penyertaan Tuhan itu yang begitu baik? Mungkin dari Pak Windu ada penyertaan Tuhan yang dirasakan. Ya, saya bersyukur selalu dilindungi ya dari pandemi ini, tidak terkena penyakitnya, bisa terus bekerja dan menjalankan ya, kegiatan seperti biasa itu. Tuhan juga cukupkan kan Pak ya, selama ini atau? Iya. Ya, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya. Pak Agus, bagaimana bisa jadi pengalaman penyertaan Tuhan sekarang? Kalau saya sendiri, kalau dalam keadaan seperti begini, kalau kita tidak mengharapkan kayak dari beberapa pemerintah, kan ada bantuan buat yang ada. Bohong kalau kita nggak berharap
Tapi walaupun kita berharap ataupun dan kita mendapatkannya, itu adalah suatu kewajaran. Karena saat kita berharap kepada orang, itu bukan berarti harapan pasti terjadi. Tapi saat kita berharap pada Tuhan, itu kemungkinan besar harapan kita itu bisa terwujud. Walaupun sedang susah, mungkin wah ini buat ini nggak cukup, katanya kadang ada aja Tuhan memberikan itulah Yo. Selama pandemi banyak sekali itu orang yang simpatik ke ojol itu banyak sekali ya. Pengalaman saya sampai masa pandemi awal beras itu habis mungkin bulan awal Agustus itu baru habis ya. Ada terus sampai dikasihkan ke orang juga sampai takut karena takut ada kutu kan, sampai dikasih ke orang yang jadi ada aja, jadi sehari kadang-kadang bisa sampai dapat 2 kali. 2 sekali sembako sama kan. Kita suruh ngambil barang, suruh ngantar ke sana, sebelum berangkat udah dikasih beras, minyak apa. Kadang kita nyampe ke sana udah disiapin Pak tunggu sebentar. Kita nyerahin barang itu, dia juga nyerahin sembako kita, itu sampai seperti itu. Dan kita bersyukur sampai sekarang itu anak saya juga dua-duanya masih mendapatkan sampai sekarang ini. Anak saya kan sama sekali mungkin sekitar 4 bulan tidak ada pemasukan semua, hanya pengeluaran, pemasukan sama sekali nggak ada. Tapi memang berkat itu nggak berhenti, jadi ada terus. Sampai saya ada aktif di YouTube itu kan, di Pak Jo TV itu, memang di bawah itu ada kasih catatannya. Sampai ada yang transfer, iya itu jadi sampai ada yang transfer ke saya. Jadi menarik. Iya itu jadi ini pengalaman. Terima kasih. Ya, kita bersyukur walaupun dalam kondisi seperti ini, ya, walaupun kondisi yang kita yakin bahwa ini memang kondisi sulit memang ya, kondisi yang sulit, yang berat dan segala macam. Tapi berdasarkan pengalaman Bapak Li, Pak Agus dan juga Pak Yo, kita bisa belajar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah kita tinggal. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, ketika kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan melakukan apa yang belum kita lakukan, mencukupkan semuanya, melakukan karyanya dan tugasnya bagi kita. Kiranya ya cerita pada hari ini, ya baik dari Pak Li, Pak Agus dan Pak Yo, boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang menonton tayangan ini, dan berkati kita semua untuk kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan percayakan bagi kita saat ini, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, lakukanlah dengan sebaik mungkin, dan Tuhan akan melakukan yang lainnya. Ini saja pertemuan kita pada saat hari ini. Sampai jumpa lagi dalam acara Marga Ini Ceritanya Lagi yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk